Kekalahan 1-2 dari tamunya Wolverhampton Wanderers atau Wolf membuat posisi Arsenal ini sangat sulit untuk bisa bersaing di 4 besar atau masuk di zona Champions. Kalau untuk bisa menjadi juara, saya sudah bisa mengatakan sirna dengan 5 kekalahan pada musim ini dan Arteta memang harus bertanggung jawab. Hola, kembali bertemu dengan saya, Pung Ropan. Saya tertarik untuk bisa bercerita pada video kali ini tentang kekalahan The Gunners Arsenal di Emirates atau di kandang sendiri dari tamunya, dari Wolverhampton Wanderers atau Wolf. Ya, sulit untuk bisa membayangkan bahwa dalam 10 pekan The Gunners ini sudah kalah 5 kali. Ada 1 kali imbang memang dan hanya 4 kemenangan. Karena kalau saya tarik ke belakang lagi, persiapan mereka di pramusim oke, ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan pemanasan dengan sangat bagus mengalahkan Liverpool ya di Community Shield di Wembley dengan adu penalti. Suatu hal yang menjadi harapan saya pikir bagi pendukung Arsenal untuk bisa melihat sesuatu yang bagus ya di dalam perjalanan kompetisi 2020-2021 ini. Apalagi sebelumnya kan mereka sudah bisa meraih Piala FA setelah mengalahkan Chelsea dan tim yang sangat bagus. Mereka bisa menjungkalkan 2 kali Liverpool di kompetisi dan kemudian di Community Shield. Ada City mereka bisa kalahkan ya luar biasa. Saya pikir mereka melakukan suatu start yang sangat baik kalau saya katakan di sini, sehingga ada harapan-harapan. Saya ingin melihat kembali bagaimana tim ini yang pernah juara di tangan Arsene Wenger untuk kembali ya mereka bisa menjadi juara, karena terakhir mereka bisa menjadi juara pada 2003-2004. Saat itu terakhir kali di tangan Wenger. Jadi sudah 16 tahun. 16 tahun Arsenal ini tidak menjadi juara setelah Wenger mundur. Kemudian ada Unai Emery masuk, tapi Unai langsung dipecat ya. Dia hanya bertahan dalam 13 laga. Kemudian sebelum dia dipecat pada 19 November 2019 dan ada Freddie Ljungberg yang masuk di antara beberapa pertandingan sebelum tanggal 20 Desember Arteta datang dari City. Karena sebelum kan Arteta bersama dengan Pep menangani City dari 2016 sampai 2019 sebelum dia datang ke Emirates, ke mantan klubnya ini. Jadi itulah saya katakan ada harapan-harapan. Piala FA, Community Shield mereka sangat baik dan saatnya saya pikir bahwa musim ini Kota London harus berpesta ya, karena selama ini kan lebih banyak di Manchester ya, bagaimana dengan 13 gelar ada di Manchester United. Kemudian City juga bisa meraih ada 5 gelar bagi City dengan 3 pelatih berbeda, dan selebihnya Chelsea dengan Mourinho 3 gelar. Kemudian 5 gelar bagi Chelsea ya. Mauricio Sarri, Conte terakhir ya yang bisa melakukan ini, suatu hal yang sangat bagus juga dengan Ancelotti. Jadi ada 4 gelar dari City dan 5 gelar dari Chelsea, 1 gelar Liverpool, Leicester 1, kemudian dengan Blackburn 1. Jadi memang dalam 28 tahun terakhir di era modern ini dikuasai oleh kota Manchester. Jadi London ini saya berharap bahwa London ini akan bangkit, apalagi dengan Arsenal, kemudian dengan Chelsea, dengan Spurs. Jadi 3 ini yang saya unggulkan ya. Sekarang memang untung ada Spurs di atas dan juga Chelsea yang bisa membayangi ya persaingan ketat dengan Liverpool yang ada di klasemen sementara. Tapi kembali kepada Arsenal, ini suatu pukulan setelah mereka kalah 5 kali dan 3 kali diantaranya mereka kalah di Emirates, di kandang sendiri. Itu yang mereka tidak dapatkan pada musim lalu. Walaupun mereka musim lalu juga ada di peringkat ke-8, agak hancur-hancuran ya. Karena mereka mengalami 10 kekalahan. Saat itu hanya 14 kali menang dan 14 kali imbang. Tetapi musim ini memang agak mengagetkan ketika mereka bagus di awal. Persiapannya menurut saya oke. Tapi kemudian mereka hanya mencetak 10 gol dan kemasukan 12 gol dalam 10 laga, 5 kekalahan. 3 kekalahan di kandang dari Leicester, kemudian dari Aston Villa,
mereka kalah ya. Jadi dan terakhir dari Wolves ini yang sulit bisa digambarkan bahwa mereka harus kehilangan 9 poin. Kalau mereka bisa menang semua ada 9 poin. Jadi ini cukup bagus untuk bisa mereka naik. Mereka dengan Leeds imbang ya, main di Leeds, dan mereka kalah dari Liverpool, juga kalah dari City dengan 1-0. Jadi ada 5 kali. Nah, musim lalu ketika Unai Emery ini bisa menangani tim The Gunners ini, mereka melakukan 10 pertandingan dengan hanya 2 kali kalah. Ada 4 kemenangan dan 4 imbang. Jadi kalau sekarang Arsenal itu cuma dengan 13 poin dalam 10 laga, ini memang kurang karena pada musim yang lalu Emery itu melakukannya dengan 16 poin karena hanya 2 kali kalah, 4 kali menang dan 4 imbang. Jadi masih Emery lebih bagus, tetapi sayang Emery hanya bisa melakukan ini padahal dia pelatih yang oke saya pikir ya. Tetapi dia hanya dapat 13 match saat itu sebelum November dia dipecat oleh manajemen. Padahal rasio kemenangan dia saya pikir bagus bersama dengan Arsenal dibandingkan dengan pada saat ini dengan 10 pekan sudah 5 kali kalah. Itu saya katakan tadi, untuk bisa menjadi juara lenyap, pupus, tidak mungkin lagi karena pertandingan-pertandingan ke depan ada berat sekali saya pikir, berat sekali untuk bukan tidak mungkin sampai di Desember mereka bisa kalah bisa 7-8 kali kalau bisa melihat dengan performa seperti ini ya, kalau tidak ada perubahan dari Arteta. Dan menjadi yang bertanggung jawab tentunya adalah Mikel Arteta dalam hal ini, suatu hal yang sangat buruk ya kalau bisa dikatakan. Emery itu pada musim lalu ketika keluar dia hanya dengan 3 kekalahan karena kekalahan terakhir dari Leicester 2-0 main di King Power saat itu. 2 kekalahan lainnya dialami oleh Arsenal dari Liverpool di pekan ketiga dan juga di pekan ke-9 dari Sheffield United. Jadi cuma ada 3. Nah sekarang Arteta itu sudah 5 kali kalah. Dari 5 itu udah 3 di kandang. Ini saya pikir harus ada dilihat oleh manajemen, dan apakah harus ada pergantian pelatih lagi, dan mungkin sebelum Natal Arteta ini akan dipecat. Itu yang akan kita lihat kalau memang prestasi dari Arsenal ini tidak menggembirakan, bahkan minggu depan lagi dia kalah dan kalah lagi sampai 7 kali, bukan tidak mungkin Arteta ini akan menjadi pelatih muda pertama ya. Dia masih berusia 38 tahun, tapi bukan tidak mungkin dia akan dipecat ya, mendahului pelatih lainnya kalau bisa melihat. Saya sangat menyayangkan ya, padahal saya berharap sekali bahwa Gunners ini adalah tim yang bisa bersaing, bisa menantang bagi Liverpool dan juga bagi City yang lebih diunggulkan ya. Dan saya sudah katakan tadi bahwa ada 3 klub London ini yang punya potensi besar untuk bisa mengganggu City dan juga Liverpool. Tetapi sekarang sudah berkurang, tinggal 2, tinggal Spurs dan juga tinggal Chelsea ya. Jadi saya bisa mengatakan dari sini bahwa peluang bagi Arsenal ini itu hanya ada mungkin persaingan dia masuk ke Liga Eropa. Liga Eropa masih memungkinkan ya, kalau untuk bersaing di Liga Champions masuk 4 besar sudah tidak mungkin lagi buat mereka dengan 5 kekalahan. Dan itu yang memang dari awal juga saya katakan, ketika mereka selalu bisa menjadi juara di Community Shield, ada aja kesialan demi kesialan yang kutukan buat mereka untuk tidak bisa menjadi juara di musim selanjutnya. Kemarin mereka bisa mengalahkan Liverpool, tapi kemudian gagal. Saya bisa mengharapkan bahwa Auba ini akan menjadi pemain yang bagus. Kemarin di FA dan juga di Community Shield dia tampil bagus, sehingga ada tarik ulur kontrak perpanjangan dari Auba. Tapi setelah kapten ke-11 Arsenal ini memperpanjang kontrak, tapi dia menurun tajam. Padahal 22 gol pada musim lalu. Ada 2 pemain mereka dengan Lacazette yang juga membuat 10 gol. Ini yang tidak bersinar pada musim ini. Juga Nicolas Pepe yang didatangkan dari Lille dengan 72 juta pound. Ini yang saya heran juga, tidak berkembang. Seakan-akan duit itu lenyapnya, tidak ada sebanding dengan harga dia ya. 72 juta pound. Musim lalu dia hanya membuat 5 gol ya, dan ini juga lebih banyak dari bangku cadangan. Dan kalau melihat kedalaman squad yang ada di Arteta tidak jelek-jelek amat. Bahkan mereka sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Wolves ya, ketika mereka bermain kemarin ya, sebelum mereka kalah dengan 1-2. Karena kekuatan mereka dengan Leno di bawah Mistar, ya, Bellerin di kanan, ya, kemudian Tierney di kiri, kemudian David Luiz bermain dengan Gabriel Magalhaes sebagai 2 center back. Ini suatu kekuatan. Dani Ceballos, Saka yang bermain di double pivot,
ada Willian, ya, ada Bukayo Saka, Joe Willock, kemudian juga ada Auba di depan. Ini komposisi starting 11 yang tidak jelek sebenarnya, tapi kemudian mereka kalah. Ini yang tidak habis pikir, dan memang tanggung jawab ada di Arteta. Ya, udah memasukkan Lacazette juga tidak, Nketiah juga tidak bisa berbuat banyak. Jika masuk ada sesuatu yang salah besar yang harus ubah, saya pikir. Bagaimana tugas dari Arteta ini untuk bisa menginginkan ruang ganti, kemudian taktik yang harus dia dilakukan, dia ubah di sini dalam permainan bersama dengan The Gunners, ya. Dan kalau seperti ini akan babak belur, saya pikir akan babak belur. Bayangkan mereka 10 pekan, mereka hanya 10 gol, ada -2, kemasukan 12. Padahal ini serang dari Arsenal sendiri, saya katakan tadi cukup kuat kalau ada Lacazette dan Auba yang 22 gol musim lalu, ditambah dengan kedatangan Willian dari Chelsea, apalagi mereka masih punya pemain termahal mereka, Pepe, ya, ada sana. Jadi ada Nketiah, pemainnya sangat bagus sekali. Bisa lihat, saya juga tidak habis pikir mereka bisa, apa urgensinya ketika mereka bisa mendatangkan gelandang yang dari Atletico Madrid, ya, Thomas Partey yang ada sini. Apakah terlalu sangat penting di sini, ya? Bahkan saya pikir masih lebih oke dengan Lucas Torreira. Ya, kita tidak tahu, penilaian orang beda-beda ya dari sudut pandang masing-masing. Tetapi itu menjadi masalah. Banyak pemborosan uang yang tidak sepadan dengan apa yang harus didapatkan oleh Arsenal, dan itu harus dibayar mahal. Mereka kembali gagal, ya, pada musim ini dan tidak mampu bersaing. Padahal saya menginginkan bahwa tim ini akan menjadi pelecut untuk bisa bersaing di papan atas. Tapi ya harus menunggu sampai musim depan, dan nasib bagi Arteta harus cepat untuk bisa mengubah, ya, kondisi yang ada di dalam tubuh Arsenal. Kalau tidak, mereka akan sulit berkembang dengan baik. Karena pada musim lalu ketika dia masuk pada bulan Desember juga dia mengalami 5 kekalahan di pertandingan sisa dari Desember, ya. Dia total, memang kalau secara total rasio kemenangan dia masih oke, 55%, karena 45 laga yang dimainkan oleh Arteta di semua kompetisi bersama dengan The Gunners ini ada 25 kali kemenangan, hanya 11 kali kalah. Oke, tapi kalau melihat penampilan mereka khususnya musim ini di Liga, ini berantakan. Ini babak belur, dan manajemen harus cepat-cepat untuk bisa melihat ini, ya, koreksi apa yang dilakukan oleh Arteta bersama dengan tim, karena ini suatu pukulan berat mereka, pukulan berat bahwa tim yang begitu bagus sekarang ada di peringkat 14 walaupun ini baru 10 pekan. Dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Arteta ke depannya bersama dengan Arsenal. Apakah dia mampu untuk bisa mengubah permainan ini jauh lebih menarik, ya, lebih berkembang, lebih ofensif tentunya, membangkitkan lagi semangat bagi Auba, dan yang saya pikir agak menurun dibandingkan dengan musim lalu. Juga kombinasi bersama dengan Lacazette itu yang akan kita lihat. Dan pemain termahal mereka, Pepe, yang tetap harus dimotivasi terus. Kalau tidak, ya bukan tidak mungkin dia dijual lagi pada bursa musim panas musim depan. Itu yang kita akan tunggu nantinya dalam perkembangan The Gunners ke depannya nanti. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Arsenal, dan Anda jangan lupa untuk memberikan komentar-komentar yang positif, tentunya like dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.